Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Delta Suara Dwijah TV PGRI Sidoarjo hadir kembali menyapa Sobat PGRI yang ada di Sidoarjo, masih bersama dengan saya Fikri Irawan. Nah, pada kesempatan kali ini luar biasa, biasanya kita mendatangkan guru-guru berprestasi, kemudian pengurus cabang, pengurus harian yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, spesialnya pada kesempatan kali ini kami mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali, satu-satunya universitas di Sidoarjo di bawah naungan PGRI. Apalagi kalau bukan Universitas PGRI Delta, benar? Iya benar. Benar sekali. Nah, di sebelah saya ini ada salah satu mahasiswa yang sesaat lagi akan mendeskripsikan bagaimana sih Unibda itu. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu. Bagaimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Luar biasa. Baik, dengan Mas siapa nih? Boleh dikenalin ke Sobat PGRI yang ada di sana? Ya, perkenalkan ya, nama saya Ulul Albab, biasa dipanggil Albab. Ya, saya mahasiswa Universitas PGRI Delta Sidoarjo. Nah, Mas Albab, sekarang mengambil pendidikan di jurusan apa, Mas? Nah, kebetulan saya mengambil pendidikan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Di S1 ya? S1. Nah, S1. Nah, kayaknya di Unibda ini nggak hanya bahasa Inggris aja. Masih banyak sekali ya jurusan-jurusan. Banyak sekali. Nah, nanti kita kulik apa saja sih jurusan yang ada di Unibda. Nah, sebelumnya, Mas Albab, ketika awal setelah lulus di sekolah lanjutan atas SMA atau SMK, apa sih yang membuat Mas Albab ini memilih Unibda sebagai universitas untuk melanjutkan pendidikan? Apa Mas alasannya, Mas? Silakan. Yang pertama itu alasan saya yang pertama yaitu ada peluang saya bertambah beasiswa itu sendiri ya. Saya mengambil beasiswa KIP, jadi itu peluang saya di universitas ini. Tentu juga saya memilih jurusannya di pendidikan bahasa Inggris. Kalau saya dengar-dengar dari cerita-cerita mahasiswa sebelumnya, nah itu pendidikan bahasa Inggris sangat diminati banyak orang dan juga Peluang setelahnya itu nggak banyak ya, Mas? Dan juga kampus ini memberikan banyak ruang bagi mahasiswa dari cerita-cerita alumni-alumni sebelumnya seperti itu. Dari alumni sudah memberikan cerita baik. Ya. Nah, bagaimana sih Unibda? Dan Unibda juga memberikan salah satunya beasiswa yang ditempuh ya, ditempuh Mas Albab ini adalah mahasiswa dengan beasiswa KIP. Benar ya, Mas ya? Nah, terus setelah memilih Unibda, kemudian memilih bahasa Inggris, dan alasannya karena alumninya itu memang meyakinkan, meyakinkan bahwa Unibda ini bagus, kemudian outputnya juga bagus, seperti itu ya Mas ya. Nah selanjutnya, setelah memilih Unibda, pasti selain itu ada faktor lain dong, ya, ada ya pastinya, ada faktor lain dong. Bisa dideskripsikan dong identitas bagaimana sih Unibda itu di mana, kemudian ada jurusan apa saja, kemudian tendiknya bagaimana, dosennya bagaimana. Boleh disipilin Mas? Boleh, silakan. Ya. Jadi Universitas PGRI dulunya itu bernama STKIP PGRI Sidoarjo. Nah, STKIP. Nah, ngomong-ngomong STKIP, saya ini alumni loh ya Mas ternyata. Alumni, tapi masih di nama STKIP saat itu. Makanya saya ini penasaran bagaimana sih bedanya dengan STKIP kemudian menjadi Unibda. Setelah ini bisa diceritakan ya Mas ya? Silakan Mas Albab. Sebelumnya saya itu pernah mengalami di STKIP 1 semester saja. Oh, jadi sempat di STKIP kemudian beralih, berhijrah gitu ya. Iya, berhijrah. Menjadi yang lebih baik dong pastinya. Nah, ya pastinya. Ya, silakan Mas, lanjut. Nah, 1 semester itu saya pertama kali baru masuk. Jadi perubahan nama ke Universitas PGRI Delta Sidoarjo itu di tanggal 31 Januari 2024. Artinya saya memasuki semester kedua. Really? 31 Januari? 31 nah, ngomong-ngomong ini unik ya. Dari 31 Januari teman-teman, kita kulik ke belakang sedikit kemarin di 31 Januari juga bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Sidoarjo. Nah, apa ini sebagai kebetulan atau memang sebagai sengajaan? Nah, gimana Mas? Lanjut Mas, silakan Mas. Jadi yang dulunya di STKIP ya dengan berbagai yang karena baru saya pertama kali jadi kurang lebih tahu, cuman ketika sudah berubah itu banyak sekali perubahan yang memang termasuk juga penambahan prodi-prodinya kan gitu. Wah, penambahan prodinya. Kalau zaman dulu ya, zaman saya Mas bukan zaman dulu banget sih Kak ya, kan macak muda gitu ya. Kalau zaman saya dulu jurusannya
pendidikan sejarah, Mm-mm. pendidikan bahasa Inggris, Iya. pendidikan matematika. Iya. Insya Allah seperti itu. Oh iya. Iya. Nah sekarang kan berkembang Ada, ya. berkembang. Iya. Ada Nah, tambahan apa lagi Kak? nah biasanya kan kalau TKB kan cuma ada satu fakultas. Nah, Iya. kita tambah satu fakultas lagi. Oh ada satu fakultas lagi. Namanya Fakultas Sains dan Teknologi. Sains Disebut dan Saintek. teknologi. Ya. Jadi ini non pendidikan ya? Atau Ya, non pendidikan. non pendidikan ya. Pendidikan, Nah, ya, betul sekali. di bawah fakultas itu ada prodi apa aja sih Kak? Nah, yang di bawah fakultasnya Saintek itu ada prodi statistika, teknik informatika, lalu juga sistem informasi. Nah, itu ada 3 prodi itu. Aneka prodi. Nah. Nah, ngomong-ngomong, di prodi pendidikan juga kayaknya ada nambah lagi ini, yang lagi hits Oh ini ya. iya. Apa ini Kak? Prodi apa? Belum di-spill sebenarnya sih. Belum ya? Belum di-spill. Belum di-spill. Tapi kan selain ketiga ini ya, yang S1 ya, selain ada bahasa Inggris, sejarah, dan juga matematika, ada lagi yang banyak diminati kayaknya. PGSD gak sih? Oh iya, Nah, PGSD nih. Mahasiswanya banyak Oh iya, kayaknya, bener PGSD kan, betul-betul Sih? sekali ya. Nah, Sudah lama itu ya. iya, udah Banyak lama, itu, tapi zaman betul. saya masih belum ada Kak saat itu. Oh iya, Iya. iya. Rasanya apakah saya kembali ke PGSD-nya Unibda ya? Nah, selain itu juga ada S2 ya Mas ya? Ya, ada S2-nya juga. S2-nya di prodi apa Kak? Nah, untuk program magisternya Iya. S2-nya itu ada di program pendidikan bahasa Inggris itu sendiri. Program magister bahasa Magister, Inggris. magister pendidikan Nah, bahasa bagi Inggris. yang ada di rumah, khususnya yang mungkin S1-nya sudah bahasa Inggris dan ingin melanjutkan, nggak usah kemana-mana. Nggak usah, maksudnya nggak usah terlalu jauh Ya, lah. nggak usah terlalu jauh. Di Sidoarjo aja Sidoarjo ada saja. ya. Yang lain masih belum ada S2-nya? Atau lagi OTW? Mungkin belum ada. Belum ada. Ya. Nah, Mas, ngomong-ngomong masalah S2 nih ya, kan banyak tahu guru-guru yang ada di Sidoarjo ingin melanjutkan. Apakah di S2 ini harus selalu S1-nya dari bahasa Inggris? Mungkin dari yang lain bisa nggak ya? Kalau setahu saya kemarin itu saya sempat pengalaman cerita saya ya, Iya. itu ketika saya membuat suatu acara seminar ya untuk mahasiswa, nah itu saya mengundang salah satu mahasiswa yang kebetulan S1-nya itu dari teknik kalau nggak salah. Jadi gelarnya itu sarjana teknik. Nah, berarti artinya tidak S1-nya nggak harus bahasa Inggris, tapi juga bisa semuanya. Jadi bisa ya? Bisa. Jadi walaupun inputnya dari program lain atau non-pedas kayaknya bisa ya Mas? Ya. Nah, kesempatan toh Ya, yang sangat-sangat. khususnya yang ingin melanjutkan S2 jangan kemana-mana, cukup di Sidoarjo aja di Ya. Unibda. Nah, selanjutnya dari beberapa jurusan, kemudian kegiatan mahasiswa apa saja sih yang menonjol dan mungkin yang difasilitasi sama kampus? Nah. Bisa di-spill Kak? Wah, banyak ya. Iya. Tentunya banyak sekali. Tentunya seperti yang ada kita memiliki UKM, Hima, dan BEM. Nah, itu biasanya selalu didukung oleh kampus kegiatan-kegiatannya. Entah itu seperti branding ke kampus keluar ya, terus juga seperti kegiatan-kegiatan mahasiswa lain yang dari BEM, PKKMB dan sebagainya. Dan juga Hima-Hima itu membuat acara yang memang membuat lomba untuk sekolah-sekolah SMA. Nah, kayak kemarin itu Mas, matematika tuh membuat lomba se-Jawa Bali, Mas. Oh, se-Jawa Bali. Se-Jawa Bali, Mas. Kayaknya pesertanya juga banyak ya. Lumayan ya. Lumayan banyak. Pramuka juga sering ngundang ya. Apalagi sekolah saya itu itu, sering banget tuh diundang sebagai peserta. Ya. Wah. Nah, salah satu kelebihannya memang memfasilitasi ya mahasiswa sangat-sangat melalui dari UKM ya. UKM dan juga dari Hima. Nah. Keren. Nah, selanjutnya Mas Albab, apa sih yang Mas Albab rasakan ketika Anda yakin bahwa saya ini adalah ketika mengatakan keluar, saya ini adalah mahasiswa Unibda. Nah, apa yang menjadi sebuah itu tersendiri kepercayaan sendiri dari apa sih Mas kira-kira Mas? Tentunya yang pertama itu saya merasa bangga sekali ya. Saya merasa bangga sekali menjadi mahasiswa Universitas Pikir Delta Sidoarjo. Tapi saya juga memiliki rasa tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika saya keluar ya, itu saya membawa nama citra kampus kemanapun saya pergi. Jadi ketika saya lulus ya, ketika saya jadi alumni, itu juga saya membawa nama citra saya. Ataupun saya masih mahasiswa ketika melakukan kegiatan di luar, itu saya membawa citra nama kampus saya sendiri kan gitu. Nah, sebuah kebanggaan ya. Bangga Apalagi kita kuliah di kampus yang luar negeri lah ibaratnya ya. betul Bangganya sekali. ya, Nah, apalagi bangganya. sudah menjadi semakin bangga. Kayaknya Semakin seperti itu ya Mas bangga. ya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Mas, saya nggak bicara masalah kekurangan nih ya. Iya. Pasti sebuah
tempat atau sebuah institusi lembaga pasti punya kelebihan dan juga Iya. pastinya ada sedikit kekurangan. Iya. Nah, apa sih yang menonjol atau yang lebih dibandingkan kampus-kampus lain sehingga ini menjadi identitas keunikan tersendiri dari Unibda, Mas? Oke. Silakan. Ya. Kelebihannya itu yang pertama kelebihanku sekarang dulu. Kelebihan aja, kekurangannya nggak usah Kelebihan. diceritakan, cukup kita pendam gitu Oke. ya. Kelebihannya untuk dari kampus lain ya, yang pertama itu kita memiliki dosen ya. Dosen itu yang memang bersertifikasi dosen ya. Jadi benar-benar dosen yang profesional sekali dalam membimbing akademik-akademik mahasiswa. Terus ada lagi yang membedakan dari kampus lain ya. Baru tahun kemarin itu programnya kebijakannya itu. Itu tiap prodi, tiap kelas, bukan tiap kelas, tiap prodi itu memiliki Smart TV. Wow, Smart TV. Smart TV. Nah, kalau di sekolah-sekolah itu ada IFP ya. Ya, Tapi betul kalau di sekali. Unibda punya Smart TV nih. Iya, Nah, Smart keren. Saya TV. masih belum ada Kak zaman itu Kak ya. Sehingga menjadi kelebihan nih. Iya, Nah, ada betul Smart sekali. TV. Smart Toh. TV. Iya. Mungkin sobat PGRI yang ingin melanjutkan pendidikan atau putra-putrinya jangan kemana-mana ya, cukup di Unibda saja. Seperti itu ya. Ya, Nah, lanjut Mas, yang ketiga. banyak juga kelebihan-kelebihannya ya. Seperti kita itu diberi ruang ya. Kita mahasiswa itu diberi ruang kepada dari kampus untuk bisa mempresentasikan kampus karena kampus ini masih bertumbuh ya. Jadi kita mahasiswa bukan hanya sekedar belajar lalu pulang enggak, tapi kita sebagai dalam perjalanan pertumbuhan kampus ini kan gitu. Itu menurut saya. Jadi saya tuh merasa wah, saya ada dalam perjalanan pertumbuhan kampus ini, bukan hanya sebagai mahasiswa datang lalu pulang enggak gitu. Dan ikut berproses. Ikut lah. berproses juga seperti itu. Kerennya, karena memang setahu saya, sepengalaman saya, jadi ketika di Unibda ada acara, jadi yang paling gampang aja yang menjadi panitia atau tuh nggak hanya dari unsur dosen Ya, aja, betul pasti sekali. melibatkan. Iya. Bahkan kadang ketua panitia sebuah acara itu dihandle mahasiswa Ya, sendiri. betul sekali, Nah, Mas. itu kan salah satu ruang bagaimana Unibda ini memberikan kesempatan bahwa mahasiswanya untuk bisa berkembang melalui kegiatan-kegiatan yang mungkin sederhana ya di mata orang ya. Nah, tapi sebagai mahasiswa kayaknya itu penting banget ketika nanti diterapkan ketika sudah lulus. Nah, betul sekali. Seperti itu ya, Mas ya. Iya, seperti itu. Setuju Kak? Setuju banget. Nah, itu sudah perbedaan. Nah, selanjutnya Kak, yang paling penting lagi, nah bisa dijelasin dong Mas Ulul Kak. Namanya kalau kita sekolah atau melanjutkan pendidikan di kampus yang notabene luar negeri Ya. atau swasta ini pasti yang dilihat juga kan akreditasi dong. Iya, Dan betul. tidak menutup kemungkinan Iya. dong. Dan orang-orang juga tidak menutup mata apabila kita kuliah agar nantinya bisa digunakan. Untuk akreditasinya Unibda tersendiri ini aman ya Kak ya? Aman sekali. Aman sekali. Aman sekali. Kalau dari kampus akreditasinya Tetap aman kok, masih tetap aman ya. ya. Dari prodi-prodinya juga masih aman. masih Dan aman. bisa ya digunakan Iya, untuk bisa digunakan. tes baik CPNS atau Ya. P3K bisa ya. Sangat bisa. Wow, keren sekali. Jadi ini juga nggak bisa perlu diragukan lagi teman-teman atau sobat PGRI yang ada di rumah, langsung hubungi panitia PMB ya Kak ya. Iya, betul Nah, sekali. Oke. Baik. Selanjutnya sih selain tur ke sekolah, memasang pamflet atau melalui sosial media, cara dari Mas Ulul Albab sendiri bagaimana sih untuk meyakinkan orang-orang yang ada di luar khususnya atau sobat PGRI untuk bisa bergabung di Unibda? Nah, Caranya gimana Kak? Nah, sebetulnya dari selain media sosial ya, karena sekarang malah media sosial itu juga dari ceritanya mahasiswa sendiri, dari mulut ke mulut kalau kata Iya. orang ya. Jadi pengalaman-pengalaman, kegiatan-kegiatan mahasiswa itu diceritakan oleh masyarakat lain, orang-orang lain itu bisa membuat branding kita, kampus kita itu lebih kuat lagi. Dan tentunya bukan hanya kegiatan-kegiatan, tapi relasi-relasi dengan dosen. Ya, relasi-relasi dosen yang terkenal, yang memiliki banyak pengalaman itu bisa kita ceritakan ke masyarakat dan kita membuat kita, oh ini loh mahasiswa Unibda, wah keren sekali dengan kegiatan kampusnya, dengan kegiatan-kegiatannya, relasi dengan dosen-dosennya, seperti itu. Nah, keren banget ya. Ngomong-ngomong relasi, kayaknya baru kemarin aja S2 atau Magister Pendidikan Bahasa Inggris kayaknya goes to LN ya? Iya, bisa disepilin nggak sih Kak? Itu salah satu program nggak sih? Atau bagaimana? Atau kebetulan? Atau memang akan menjadi program rutin? Kalau sedengar saya Iya. ya, kalau kurang-kurang tahu sebenarnya, saya tahu kalau misalnya ada kegiatan ke Thailand, itu kalau dengar-dengar diundang. Diundang. Dosennya Oh, diundang. Dikutip di garis bawah, diundang. Nah, berapa mahasiswa saat itu Kak? Oh, yang diundang itu dosen dulu. Oh, dosen dulu. Oh, jadi Oh, dosen. waktu itu juga ada juga Iya. yang sebelumnya itu KKN. Iya. KKN di sana.
Yang barusan kemarin juga diundang dosennya. Sebelumnya juga itu 2 mahasiswa KKN di Thailand. Wow, keren nih ya. Nah. Kayaknya waktu saya tuh kayaknya belum ada. Tapi di bawah adik tingkat saya nih, aduh ikut apa namanya pertukaran mahasiswa itu ada sih. Tapi kemarin diyakinkan ya. Kemarin saya sempat baca beritanya loh ya. Iya, Memang betul sekali. ke Thailand. Iya, ke Thailand 2 mahasiswa itu. Jadi KKN, lebih tepatnya di pondok pesantrennya di sana. Jadi kalau ceritanya 2 mahasiswa, keren banget memang. Pengalamannya banyak sebagai mahasiswa itu sendiri. Kalau Mas Ulabab sendiri, pengen nggak sih? Pengen. Pengen ya. Saya aja yang udah lulus aja pengen ini, apalagi yang masih. Sangat benar-benar belum rezekinya waktu itu. Iya. Baik, nah selanjutnya kita ngomongin masalah PMP, penerimaan mahasiswa baru. Ini sudah dibuka ya Mas ya? Tentunya sudah sebenarnya. Oh, sudah ya? Iya sudah, tentunya sudah. Tapi belum secara resmi ya, karena ini masih, kalau sepengetahuan saya itu masih dalam ini, apa namanya, branding. Ya, masih dalam masa branding. Ya, masih dalam masa branding. Itu belum dibuka. Oh, tapi kalau ingin tanya-tanya boleh banget ya? Boleh banget, langsung silakan. aja menuju kalau ke kampus, ke ruangan apa biasanya tanya itu Kak? Biar sobat PGRI atau sobat yang ada di rumah, ke Unibda, nah toleh mungkin ya, ke Pak Satpam, kali aja Pak Satpam nggak ada, kita nanti masuk kemana biar mendapatkan informasi yang tepat gitu ya Kak? Ya. Untungnya di depan kampus sendiri ya, di gedungnya pertama itu, ruang paling depan sendiri itu ada tulisannya ruang BAU atau ruang Badan Administrasi Umum. Nah, itu teman-teman bisa daftar di situ ketika kalian ingin mendaftar ke kampus Universitas PGRI Delta Sidoarjo. Nah, langsung aja ke ruang BAU, di situ ada staf dan juga mungkin pegawai atau tenaga pendidikan yang pasti akan mengarahkan dan juga nanti bisa konsultasi ya Kak ya. Iya, mungkin bisa, berangkat dari rumah itu bingung mau ambil jurusan apa. Kemudian di sana itu sempat curhat-curhat dikit gitu, nanti pasti diarahkan dong ya. Pasti cocoknya di sini kayak gitu sih. Kalau zaman saya dulu tuh kayaknya Mas saya cocok di sini. Iya, betul sekali. Dan yang paling penting lagi Mas, untuk biayanya terjangkau gak sih? Sangat terjangkau sekali menurut saya ini, benar-benar terjangkau. Walaupun saya tidak beasiswa, tapi saya lihat mahasiswa itu benar-benar terjangkau, sangat terjangkau. Nah, benar-benar terjangkau sobat PGRI. Jadi jangan khawatir ya, apa yang telah disampaikan Mas Ulabab ini benar-benar real ya, real. Dan saya juga pernah mengalami karena saya sendiri tuh alumni di situ. Tapi masih di bawah nama STKIP. Kalau sekarang kan sudah Unibda. Nah, ini artinya semakin perkembangan semakin tahun juga semakin bagus kan ya. Sudah lama nih nggak ke kampus, kayaknya kapan-kapan tak mampir ya Kak ya. Boleh silakan. Boleh. Nah, sebelum kita akhiri podcast kesempatan kali ini Kak, yang paling penting lagi, prestasi terbaru dari kampus atau mahasiswa yang paling gres ini apa Kak? Silakan Kak. Mungkin bisa disepilin atau pernah dengar-dengar kampus ini pernah gini. Pernah dengar nggak sih Kak? Untuk prestasi ya. Mungkin KKN kemarin, sebelumnya itu ada juga lomba olahraga PGRI itu di Madiun. Oh, jadi semacam porseni gitu ya? Ya, porseni seperti itu ya. Nah, ngomong porseni, Unibda juga punya porseni sendiri ya, porseni mahasiswa ya kemarin. Oh saya sempat scroll IG-nya. Iya, gitu betul sekali. Saya juga ikut. Oh iya, ada di lomba kan ada apa aja Kak lombanya? Ada lomba e-sport ya, e-sport itu main Mobile Legends ya, terus juga ada volley, ada futsal, ada badminton, terus ada ya itu loh. Nggak hanya cowok ya, mahasiswa cewek? Ya, semua cewek, semua bisa boleh ikut. Bisa ya, wow. Keren sekali Sobat PGRI. Nah, jangan khawatir ya, jangan khawatir dan juga jangan risau. Nah, Unibda ini jos gitu ya. Baik Kak, sebelum kita terakhir nih, harapan dan mungkin ajakan dari Mas Ulabab untuk Sobat PGRI yang ada di rumah atau masyarakat umum yang ada di rumah, untuk bisa percaya dan menitipkan putra-putrinya, bahkan dirinya sendiri untuk bisa melanjutkan pendidikan di Unibda. Silakan Kak. Ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk mendaftar ya di Universitas PGRI Delta Sidoarjo ya, mahasiswanya, kampusnya, fasilitasnya semua lengkap ya. Juga kita diberikan ruang bagi untuk mahasiswa ya, untuk bisa berkembang dalam hal akademik, entah itu apapun ya, pengalaman-pengalaman ya, juga bimbingan karir untuk ketika kita besok lulus seperti itu ya. Jangan lupa untuk daftar. Saya sendiri juga merasakan, saya tuh merasa bangga sekali. Bangga sekali, wah keren sekali. Bangga jadi mahasiswa Unibda. Nah, bahkan Mas Albab ini merupakan mahasiswa KIP. Iya, gratis tis ya Kak ya.
Iya. Ya gratis dong. Kan namanya KIP. Baik Mas Albab, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga sehat selalu. Ya. Juga semakin sukses. Dan juga Amin. untuk Unibda semoga tahun ini mahasiswanya 1000 lah. Amin. Ya, 1000 lah ya. 1000, amin. Amin. Baik, dari saya Fikirawan pamit undur diri. Terima kasih Sobat PGRI di rumah. Selalu sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, juga komen. Kira-kira kita mendatangkan narasumber selanjutnya siapa? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.